Alexander Isak siapa yang lagi bersama Liverpool. Liverpool mendapatkan kabar positif menjelang fase krusial musim ini. Penyerang Alexander Isak dijadwalkan kembali mengikuti latihan pada Kamis setelah absen panjang karena cedera. Pelatih kepala Liverpool Arne Slot mengkonfirmasi bahwa Isak akan kembali bergabung dalam latihan tim setelah menjalani masa pemulihan yang panjang. Arne Slot menilai kembalinya Isak bisa memberikan tambahan opsi penting bagi lini serang tim, meskipun kemungkinan ia tidak langsung bermain sebagai starter. Joao Cancelo siap potong gaji demi kembali ke Benfica. Joao Cancelo berharap bisa kembali ke Benfica sebelum karir profesionalnya berakhir. Cancelo bahkan mengaku siap memangkas gajinya demi bisa kembali ke pangkuan Aguias. Barcelona sebenarnya sangat ingin mempermanenkan jasa Cancelo, akan tetapi mereka tidak mau mengucurkan dana sebesar 8 juta euro yang dipatok oleh Al Hilal. Tua-tua keladi di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma ajang unjuk gigi para pesepak bola muda, tetapi juga para bintang-bintang yang sudah tua. Ada nama Cristiano Ronaldo, Luka Modric hingga Edin Dzeko. Khusus Ronaldo dan juga Modric, mereka menjalani Piala Dunia ke-6 selama karirnya, dan Ronaldo jadi paling yang tua di antara ketiganya, yakni 41 tahun. Dan Modric baru bisa mencapai usia tersebut di bulan September mendatang. Lisandro Martinez segera comeback. Klub Liga Inggris Manchester United akan mendapatkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Setan Merah dikabarkan sudah bisa diperkuat bek andalan mereka, yakni Lisandro Martinez. Menurut laporan tersebut, kondisi Martinez dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, sampai dikabarkan sudah semakin dekat untuk kembali beraksi dengan skuad Setan Merah. MU terdampak perang di Timur Tengah. Manchester United disebut terdampak perang antara Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Bisnis Sir Jim Ratcliffe lah yang terkena imbasnya. Daily Star mengabarkan bahwa Ineos, kerajaan bisnis dari Ratcliffe, kini mengalami pembengkakan utang hingga 8,8 miliar pound sterling. Para analisis memperkirakan bahwa MU pasti akan terdampak dari situasi tersebut. Manchester United sudah amankan transfer pertama. MU telah mengamankan langkah awal dalam bursa transfer musim panas dengan mencapai kesepakatan untuk 1 pemain muda. Klub juga menyiapkan beberapa rekrutan tambahan untuk bisa memperkuat skuad utama. MU telah mencapai kesepakatan awal dengan mendatangkan Christian Orozco. Gelandang bertahan berusia 17 tahun itu akan didatangkan dari Fortaleza CF. Nilai transfernya diperkirakan sekitar 750.000 pound sterling. Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina resmi mundur. Presiden Federasi Sepak Bola Italia yakni Gabriele Gravina akhirnya mengundurkan diri. Ini buntut kegagalan timnas Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia. Keputusan Gravina ini diambil setelah mengadakan rapat darurat dengan Komite Umum dari Federasi. Gravina memang sudah didesak publik Italia menyusul prestasi buruk Liazzurri selama masa kepemimpinannya sejak tahun 2018 silam. Dia cuma berhasil membawa Italia juara Euro 2020. Gravina kini bertanggung jawab atas penunjukan Luciano Spalletti dan juga Gennaro Gattuso sebagai pelatih Italia yang tak terbukti sanggup untuk bisa memberikan prestasi. 2026 jadi tahun yang mengerikan untuk Bastoni. Alessandro Bastoni menjalani tahun 2026 dengan sangat berat. Setelah dihujat karena membuat Pierre Kalulu diganjar kartu merah, kini Bastoni menjadi salah satu faktor kegagalan timnas Italia di ajang Piala Dunia. Kolom komentar Instagram pribadi Bastoni lantas dibanjiri kecaman. Tak sedikit yang menyebut bahwa karir Bastoni bersama Italia kini sudah tamat. 3 kandidat kuat gantikan Gattuso di timnas Italia. Kabar terbaru dari kancah sepak bola Italia menyebutkan bahwa Gennaro Gattuso diperkirakan akan segera meninggalkan posisinya. Kabar terbaru dari kancah sepak bola Italia menyebutkan bahwa Gennaro Gattuso diperkirakan akan segera meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala tim nasional setelah gagal membawa skuad Azzurri ke Piala Dunia. Nama yang paling diimpikan oleh pendukung Azzurri adalah Max Allegri. Selain Allegri, ada kemungkinan kembalinya Antonio Conte ke kursi panas pelatih Italia. Nama lain yang kini mencuat adalah Roberto Mancini.
Barcelona akan irit belanja di musim panas. Presiden Barcelona terbaru Joan Laporta mengungkapkan rencana klub di bursa transfer nanti. Barca kini akan hati-hati dalam belanja pemain. Joan Laporta baru saja terpilih kembali sebagai Presiden Barcelona periode 2026 hingga tahun 2031. Laporta mengatakan pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan manajer tanpa harus membobol celengan. Ketidakpastian dari Guardiola bikin target transfer Manchester City kini ragu. Ketidakpastian mengenai masa depan dari Guardiola di Manchester City berdampak pada negosiasi dengan target transfer klub di musim panas. Meskipun kontraknya masih tersisa 1 tahun, Guardiola dikaitkan kuat dengan kemungkinan hengkang dari Stadion Etihad di musim panas nanti. 3 klub Liga Inggris berebut bek milik Inter Milan. Liverpool, Manchester United, dan juga Chelsea dilaporkan kini menjadi beberapa klub yang ditawar kesempatan untuk bisa mendatangkan bek kanan Inter Milan, yakni Denzel Dumfries. Dumfries dinilai tetap menjadi opsi menarik meski usianya tak muda lagi. Ia sudah lama dikenal sebagai salah satu bek kanan berkualitas tinggi dan jarang ada pemain dengan level seperti dirinya yang tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Liverpool siap tikung MU dalam persaingan transfer bek milik BVB. Persaingan antara Liverpool dan Manchester United diperkirakan akan semakin sengit pada bursa transfer musim panas, khususnya dalam upaya memperkuat lini pertahanan. Menurut laporan dari Cowset, 2 klub Liga Inggris disebut tengah bersaing untuk bisa mendapatkan tanda tangan bek andalan Borussia Dortmund, yakni Nico Schalterberg. Kontrak Schalterberg disinyal itu nampak masih berlaku hingga Juni 2027. Meski demikian, ia berpotensi tersedia dengan harga yang lebih terjangkau pada tahun ini, dan berdasarkan valuasi Transfermarkt, bek tengah tersebut memiliki nilai sekitar 48 juta euro atau sekitar dengan 960 miliar rupiah. Chelsea catat rugi 5,9 triliun, rekor terburuk di Premier League. Chelsea mengumumkan kerugian sebelum pajak sebesar 262 juta euro atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk tahun terakhir pada 30 Juni 2025. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Liga Inggris, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Man City di musim 2010-2011. Kerugian besar tersebut terjadi meski Chelsea mencatat pendapatan mencapai 490 juta euro yang merupakan salah satu angka tertinggi dalam sejarah klub. Meski sempat menghadapi ancaman sanksi, kini The Blues berhasil menghindari pengurangan poin dan juga hanya dikenai denda sebesar 10 juta euro serta larangan transfer bersyarat. Di bidik Inter, AS Roma siap berpanjang kontrak dari Lorenzo Pellegrini. AS Roma tengah mempertimbangkan memberikan perpanjangan kontrak bagi Lorenzo Pellegrini di tengah munculnya kabar ketertarikan dari Inter Milan. Meskipun telah lama mengabdi di Stadio Olimpico, pemain timnas Italia tersebut mulai kehilangan posisi reguler di skuad utama musim ini. Ia tercatat baru tampil di dalam 18 pertandingan di kompetisi Serie A. Di sisi lain, Inter Milan dilaporkan mulai memantau situasi pemain kelahiran Roma tersebut. Sandro Tonali ditawarkan ke klub raksasa La Liga. Sandro Tonali, gelandang milik Newcastle United, nampaknya akan segera meninggalkan St. James Park di musim panas nanti. Sejumlah klub papan atas sudah mengincar pemain internasional Italia tersebut, yang kabarnya kini memiliki kesepakatan dengan The Magpies untuk hengkang setelah 3 tahun berkarir di sana. Real Madrid kini dikabarkan masuk ke dalam daftar klub yang mungkin tertarik dengan Tonali. Menurut laporan terbaru, Tonali kini telah ditawarkan ke Real Madrid sebagai calon pemain baru di musim panas ini. MU bakal tikung Arsenal untuk transfer bintang Bayern Munchen. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan akan mengganggu Arsenal di musim panas nanti setelah mereka memutuskan mengejar target transfer The Gunners yakni Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Dilansir oleh Tim Talk, MU benar-benar serius untuk mengamankan jasa Goretzka. Mereka sudah mulai bergerak untuk bisa memboyong sang gelandang menuju Old Trafford. MU juga sudah memberikan penawaran kontrak untuk sang gelandang. Jadi mereka berharap Goretzka mau bergabung dengan mereka di musim panas nanti. Real Madrid kian dekat Kate Ibrahima Konate dari Liverpool. Real Madrid sebelumnya sempat mengesampingkan peluang mendatangkan Ibrahima Konate, namun situasi tersebut membuat pemain asal Prancis itu kembali masuk ke dalam daftar target. Menurut laporan terbaru, peluang transfer Konate ke Santiago Bernabeu kini semakin terbuka. Kali ini karena sang pemain belum juga memperpanjang kontraknya bersama Liverpool.
Gallas sarankan Chelsea datangkan Diego Simeone. Mantan bek Chelsea yakni William Gallas berbagi pendapat soal pelatih yang sebaiknya didatangkan oleh Chelsea. Jika Liam Rowe senior nanti dipecat, Chelsea disarankan untuk bisa mendatangkan Diego Simeone. Posisi Rowe senior di kursi pelatih Chelsea mulai dispekulasikan meski sempat mengawali dengan baik. Chelsea-nya Rowe senior kini mulai terseok-seok. Chelsea belum lama ini tersingkir di babak 16 besar Liga Champions, sementara di Liga Inggris Cole Palmer dan kawan-kawan tertinggal 6 poin dari posisi 4 besar. Pep Guardiola tiba-tiba masuk ke dalam bursa transfer pelatih timnas Italia. Nama Josep Guardiola mencuat sebagai kandidat kuat pelatih timnas Italia untuk menggantikan Gennaro Gattuso di musim panas. Spekulasi ini muncul menguat seiring rencana Guardiola yang disebut akan meninggalkan Man City di akhir musim. Jika terrealisasi, Guardiola akan menjadi pelatih asing pertama sejak era Helenio Herrera. Manchester City bertemu dengan Liverpool. Pertandingan Manchester City versus Liverpool pada perempat final FA Cup akan digelar di Etihad Stadium. Pertandingan babak 8 besar di Piala FA ini dijadwalkan kick-off di hari Sabtu 4 April 2026 mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Man City memiliki keuntungan dari segi konsistensi dan juga rekor pertemuan. Mereka memenangi 2 laga Liga Inggris melawan Liverpool musim ini. Selain itu, performa kandang City sangat solid. Mereka belum kalah dari timnas Inggris di Etihad sejak awal musim, sebuah indikator kuat menjelang laga ini. Dengan kondisi terkini, City lebih difavoritkan untuk melaju. Kedalaman skuad dan juga momentum pasca juara bisa jadi pembeda utama.